Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ahlan wa sahlan, kita berjumpa kembali dalam program belajar bahasa Arab yang menghususkan kepada pembahasan ilmu nahwu dasar beserta kaedah-kaedahnya. Dan untuk pembelajarannya akan dipandu dengan menggunakan kitab Mutamimah Jurumiyah, salah satu kitab referensi untuk mempelajari nahwu tingkat dasar secara ringkas dan menjadi landasan untuk pemula sebelum mempelajari tingkatan ilmu nahwu yang lebih tinggi. Bagi teman-teman yang ingin memiliki kitabnya, teman-teman dapat memesannya melalui via WA atau bisa juga dengan mengklik link di deskripsi video di bawah untuk terhubung langsung ke WA admin. Baik, mari kita mulai saja. Materi video pembelajaran pada episode yang ke-10 ini yaitu melanjutkan pengenalan tanda-tanda i'rab rofa, khususnya huruf alif yang menjadi pengganti tanda dhammah untuk i'rab rofa. Niyabatul alifi anid dhammati. Huruf alif sebagai pengganti dhammah dalam tanda i'rab rofa. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fil musanna. Adapun huruf alif sebagai tanda bagi rofa hanya ada pada isim musanna, yaitu isim yang menunjukkan jumlah ganda ataupun double. Wa ma humila alaih, dan sesuatu yang dianggap ataupun disamakan sebagai isim musanna. Nahwu contohnya seperti qala rajulani, berkata dua orang. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 23. Perhatikan pada contoh kalimat ini, pada lafaz rojulani merupakan lafaz isim musanna yang berkedudukan sebagai fa'il ataupun subjek. Lafaznya tersebut dibaca secara rofa dengan tanda berupa huruf alif dan nun berkasroh pada akhiran lafaznya. Contoh yang berikutnya, wa inna iddata syuhuri indallahi ithna asyara syahron. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Kemudian kita lanjut kepada contoh yang berikutnya. Fanfajarot min huthnata asyrota aina. Lalu memancarlah darinya 12 mata air. Quran Surat Al-Baqarah ayat 60. Sekarang kita perhatikan pada dua contoh kalimat tadi. Pada lafaz ithna dan ithnata merupakan lafaz al-adad ataupun bilangan yang dianggap ataupun diserupakan sebagai isim musanna. Kedua lafaznya tersebut dibaca secara rofa dengan tanda berupa huruf alif yang menjadi pengganti tanda i'rab rofa dhammah. Penjelasan dari penulis tadi adalah keterangan mengenai huruf alif yang menjadi tanda pengganti i'rab rofa yang utama, yaitu harokat dhammah, di mana huruf alif ini menjadi alamat tanda i'rab rofa pada satu tempat saja, yaitu pada lafaz isim musanna. Dan di sini kita akan memulai pembahasannya dengan istilah definisinya terlebih dahulu. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan makna berjumlah satu ataupun tunggal. Contohnya seperti rojulun, seorang laki-laki, dan at-thalibu, seorang siswa. Sedangkan definisi dari isim musanna ataupun tasniyah adalah isim yang menunjukkan makna berjumlah dua ataupun ganda.
Dan untuk lafaz isim musanna ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama isim musanna hakiki dan yang kedua yaitu isim musanna mulhaq atau isim mufrad bermakna musanna. Baik, untuk selanjutnya kita bahas detail penjelasan kedua jenis isim musanna ini. Pembahasan jenis yang pertama yaitu isim musanna hakiki. Isim musanna hakiki adalah isim musanna yang dibentuk dari isim mufradnya dengan cara menambahkan dua huruf di akhiran lafaz isim mufradnya. Seperti ditambahkan huruf alif nun ketika dalam kondisi rofa dan ditambahkan huruf ya nun ketika dalam kondisi nasab ataupun jar. Dan sekarang kita akan bahas pembentukan lafaznya. Seperti yang kita lihat di layar, lafaz isim rojulun dibentuk ke dalam isim musanna yang dibaca rofa, maka ditambahkan akhiran lafaznya dengan huruf alif nun. Maka bentukannya menjadi rojulani, dua orang laki-laki. Contoh yang kedua, lafaz isim at-thalibu dibentuk ke dalam isim musanna yang dibaca rofa, maka ditambahkan akhiran lafaznya dengan huruf alif nun, maka bentukannya menjadi at-thalibani, dua siswa. Setelah pembentukan lafaz isim musanna tadi, kita lanjutkan dengan contoh lafaz isim musanna yang dibaca rofa dalam sebuah susunan kalimat. Ja'a rojulani, dua laki-laki telah datang. Pada contoh kalimat ini, lafaz rojulani dibaca secara rofa karena menjadi fa'il ataupun subjek, di mana alamat tanda rofanya berupa huruf alif karena merupakan lafaz isim tasniyah ataupun musanna. Kemudian kita lihat lagi pada contoh kalimat yang kedua, at-thalibani fil fasli, dua siswa itu di dalam kelas. Pada contoh kalimat ini, lafaz at-thalibani dibaca secara rofa karena menjadi mubtada ataupun subjek awal, di mana alamat tanda rofanya berupa huruf alif karena merupakan lafaz isim tasniyah ataupun musanna. Kemudian untuk pembentukan isim musanna hakiki ada beberapa persyaratannya. Di antaranya, persyaratan yang pertama, lafaz isim musanna haruslah dibentuk berasal dari isim mufrad, bukan berasal dari isim yang sudah bermakna dua ataupun jamak. Kemudian persyaratan yang kedua, isim mufradnya tersebut harus berasal dari isim yang mu'rab, artinya isim yang dapat berubah bentukan akhirannya. Sehingga dengan begitu, isim musanna tidak bisa dibentuk dari isim yang mabni atau tetap bentukan akhirannya. Seperti pada isim syarat dan isim istifham, contohnya lafaz man, ma, mata. Lalu tidak juga dengan isim domir seperti lafaz ana, anta, dan tidak bisa juga dibentuk dari isim asmaul af'al seperti lafaz hayya, soh, dan iyaka. Lalu persyaratan yang ketiga, isim mufradnya harus berasal dari isim yang memiliki kesamaan dalam hal wujudnya. Artinya setiap lafaz yang tidak ada dua dalam wujudnya, alias di dunia ini hanya ada satu saja, maka tidak boleh dibentuk ke dalam isim musanna. Contohnya seperti pada lafaz komarun, bulan, dan samsun, matahari. Kedua lafaz ini wujudnya dalam dunia ini hanya satu. Oleh karena itu, kedua lafaz ini tidak bisa dibentuk ke dalam isim musanna.
Kemudian persyaratan yang terakhir yang keempat yaitu isim mufrad bentukan awalnya tidak berasal dari angka bilangan. Contohnya seperti bilangan al-adad, salah satun, 3, dan arba'atun, 4. Karena lafaz musananya sudah disempurnakan dengan angka bilangan yang lain, seperti sittatun, 6, dan samaniyatun, 8. Dan jika ada lafaz yang dalam pembentukan isim musananya tidak bisa memenuhi persyaratan yang telah disebutkan tadi menjadi musanna hakiki, maka lafaznya tersebut dimasukkan ke dalam lafaz mulhaq isim musanna, dikarenakan penyamaannya dalam bentukan isim musanna. Setelah pembahasan jenis isim pertama tadi, sekarang kita lanjutkan ke jenisnya yang kedua, isim musanna mulhaq. Isim musanna mulhaq adalah isim musanna yang tidak dibentuk dari isim mufrad, sehingga asal dari lafaznya sudah menunjukkan kepada makna jumlah 2. Istilahnya, isim mufrad yang menyerupai kepada isim musanna dalam hal memiliki makna berjumlah 2. Dan lafaz-lafaz yang umum termasuk ke dalam isim musanna mulhaq diantaranya seperti kila, kilta, ithnani, ithnatani, thintani, dan alladzani. Kita mulai dengan pembahasan lafaz kila dan kilta. Dua lafaz ini adalah kalimat isim yang dari segi lafaznya mufrad, tapi dari segi maknanya adalah musanna. Dan kedua lafaz ini di-i'rab sebagaimana isim tasniyah ataupun musanna. Karena itulah kedua lafaz ini dinamakan sebagai mulhaq tasniyah ataupun musanna. Dan untuk contoh aplikasi dari musanna mulhaqnya jika dibaca rofa dalam sebuah susunan kalimat seperti ja'anir rojulani kilahuma. Dua laki-laki telah datang kepadaku keduanya. Pada contoh kalimat ini lafaz kilahuma dibacanya secara rofa karena menjadi fa'il ataupun subjek, di mana alamat tanda rofanya berupa huruf alif karena merupakan lafaz mulhaq isim musanna yang tersambung dengan domir. Begitu pula dengan penjelasan lafaz ithnatani dan ithnani. Penjelasan kedua lafaz ini juga sama. Dia berupa lafaz mufrad tapi bermakna musanna. Dan i'rabnya mengikuti i'rabnya isim musanna seperti dua lafaz sebelumnya. Dan untuk contoh aplikasi dari isim musanna mulhaqnya jika dibaca rofa dalam sebuah susunan kalimat seperti ja'ani minad duyufi ithnani. Telah datang kepadaku 2 tamu laki-laki. Pada contoh kalimat ini lafaz ithnani dibacanya secara rofa karena menjadi fa'il ataupun subjek, di mana alamat tanda rofanya berupa huruf alif karena merupakan lafaz mulhaq isim musanna. Pembahasan terakhir pada isim musanna ini adalah beberapa catatan yang harus diperhatikan dalam pembentukan dan penggunaan lafaznya. Di antaranya yang pertama, apabila lafaz isim musanna bersambung dengan lafaz isim yang lainnya, maka huruf nun yang berada di akhiran lafaz tersebut harus dibuang. Contohnya seperti lafaz kitabani disambung dengan lafaz Muhammadun, maka huruf nun yang berada di akhiran lafaz kitabani kita hilangkan. Sehingga sekarang bentukannya setelah disambung menjadi kitaba Muhammadun, 2 kitab Muhammad. Begitu pula dengan contoh yang kedua,
ketika lafaz ithnani disambung dengan lafaz ashrun, maka huruf nun yang berada di akhiran lafaz ithnani kita hilangkan. Sehingga sekarang bentukannya setelah disambung menjadi ithna asyaro, 12. Kemudian catatan yang kedua, untuk isim alam berupa nama orang, dalam pembentukannya ke dalam isim musanna harus dikira-kirakan menjadi nakiroh atau bersifat umum terlebih dahulu. Karena isim alam ini memiliki sifat kekhususannya ataupun spesifik akan wujudnya, alias ma'rifah. Jika lafaz isimnya sudah dikira-kirakan menjadi nakiroh, barulah bisa dibentuk ke dalam isim musanna. Untuk lebih jelasnya, kita praktekkan dengan menggunakan sebuah lafaz isim alam, yaitu lafaz Zaidun. Lafaz Zaidun ini memiliki wujud yang spesifik kepada seseorang yang dikenal bernama Zaid. Kalau dalam istilah bahasa Arabnya adalah isim ma'rifah. Dan ketika ingin dibentuk ke dalam isim musanna, maka kaedahnya lafaznya tersebut harus dikira-kirakan menjadi nakiroh terlebih dahulu. Sehingga makna Zaidun menjadi lebih umum, yaitu untuk siapa saja yang bernama Zaid, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Setelah maknanya takdiri nakiroh, barulah ditasniahkan dengan tambahan alif dan nun di akhirannya untuk menjadi isim musanna yang dibaca secara rofa. Dan agar kembali menunjukkan arti yang ma'rifah khusus ataupun spesifik seperti semula, maka ditambahkan 2 huruf alif lam ma'rifah di awalan lafaz zaidani yang masih bersifat umum. Karena fungsi dari alif lam ini yaitu untuk memakrifahkan isim yang berjenis nakiroh. Sehingga sekarang bentukan lafaznya menjadi al-zaidani, 2 zaidan yang itu. Dengan pemaknaan yang lebih spesifik, 2 zaidan mana yang dimaksud. Demikianlah materi pembelajaran dari kitab Mutamimah Jurumiyah, pembahasan episode 10 mengenai tanda i'rab rofa yang ketiga, yaitu huruf alif. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian video ini terjadi kekeliruan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Dan jika ada materi pembahasan yang terlewati, teman-teman bisa melihat video sebelumnya yang ada di daftar playlist video pembelajaran Mutamimah Jurumiyah pada channel ini. Saya mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.